Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Sekedar info, jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti alurnya. Dan ini adalah bagian ke-11 dalam cerita, jadi langsung saja kita ke videonya, let's go! Di video sebelumnya, Kawaki melihat perkembangan Boruto yang sudah semakin matang sebagai ninja, dan dia sedikit meledek atau menyinggung tentang Sasuke Uchiha. Kawaki berkata, "Aku rasa latihanmu bersama Uchiha itu cukup menjanjikan, tapi seranganmu yang tadi, tidak akan mengenaiku untuk yang kedua kalinya." Mendengar hal itu Boruto berkata, "Aku tidak tertarik untuk banyak berbicara padamu Kawaki." Saat Boruto mengatakan itu, dia menggunakan Kage Bunshin-nya, dan membuat futon Repusho yang sangat besar dengan dilapisi elemen petir di sekelilingnya. "Aku tahu kekuatanmu hanya sebatas penggunaan karma sampah milik Ishiki itu Kawaki. Kau tidak punya apapun selain kekuatan karma, dan kali ini, aku akan menunjukkan padamu perbedaan kekuatan kita yang sebenarnya." Melihat itu, Kawaki berkata kepada Boruto, "Baiklah, aku akan meladenimu Boruto, aku juga akan serius menghadapimu kali ini." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia menggunakan karma utuh di dalam tubuhnya. Kawaki menggunakan karma level 2, sampai-sampai tandu di kepalanya keluar dan melengkungi keningnya. Dan juga dia mengaktifkan penuh mata milik Ishiki Otsutsuki. Saat itu Eida dan Daimon melihat pertarungan mereka berdua sebentar lagi akan dimulai, dan Eida berkata kepada Shikamaru lewat bantuan dari jutsu tim sensor. Eida berkata, "Saat ini situasi sudah berubah, Code dipindahkan Boruto ke dimensi lain, dan yang ada di depan desa sekarang, hanya Boruto melawan Kawaki. Masing-masing dari mereka sudah menyiapkan kekuatan utama mereka, yaitu karma. Dua karma Otsutsuki akan saling bentrok mulai sekarang, jadi persiapkan dirimu Shikamaru-san untuk membantu Kawaki." Mendengar hal itu dari Eida, Shikamaru berkata, "Maaf Eida, aku sudah diperintah oleh Kawaki. Dia tidak ingin sedikit pun yang mengganggu dirinya sekalipun itu tim bantuan dari Konoha. Baginya akan merepotkan jika sambil bertarung dan menyelamatkan orang lain. Dan juga, aku sudah memutuskan Kawaki untuk menangani mereka berdua yang ada di depan desa. Dan saat ini aku juga masih punya urusan yang tidak kalah penting, jadi aku minta tolong, amati selalu pertarungan mereka. Jika terjadi apa-apa, segera laporkan." Mendengar hal itu Eida berkata kepada Shikamaru, "Baiklah kalau begitu Shikamaru-chan, aku hanya sedikit mengingatkanmu, jika saja hal buruk terjadi pada Kawaki akibat kelalaian kalian, aku bisa saja berbalik menjadi orang yang tidak kalian kenal." Setelah Eida berkata seperti itu, Shikamaru berkata kepada Amado, "Kau lihat, karya cyborgmu berani mengancam seorang Hokage. Sangat ironis sekali kan Amado?" Mendengar hal itu dari Shikamaru, Amado menjawab, "Ya begitulah. Kalau aku bisa bilang, saat ini dia dan adiknya yaitu Daimon memiliki kekuatan tempur terbesar di antar kita semua, jadi dia bebas berbicara sesukanya, jadi abaikan saja perkataannya." Shikamaru jangan dimasukkan ke dalam hati. Mendengar hal itu dari Amado, Shikamaru berkata, "Saranmu barusan tadi aku bisa terima, jadi ayo kita mulai lagi, aku dan Rokudaime Hokage masih belum selesai menginterogasimu dan membongkar rahasia dirimu yang masih kau belum ungkapkan kepada kami." Setelah Shikamaru berkata seperti itu, Kakashi menanyai Amado kembali. Kakashi berkata, "Amado, aku ingin menanyaimu satu hal. Dan ini selalu ingin kutanyakan langsung padamu, yaitu mengapa kau tahu semua tentang hal aneh di dunia ini, salah satunya misteri tentang Otsutsuki. Dan yang membuatku lebih kaget lagi, kau mengetahui seorang diri, kalau ada Otsutsuki lain yaitu Shibai Otsutsuki, atau yang kau sebut sebagai duanya para klan Otsutsuki. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kau bisa mentransplasikan DNA Shibai Otsutsuki kepada manusia biasa yang kemudian kau ubah menjadi cyborg. Aku menjadi sangat curiga padamu Amado, aku yakin kau juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kau masih dalam sandiwaramu? Aku yakin, karena bagimu memberikan atau mentransplantasikan DNA Otsutsuki kepada manusia sangat mudah bagimu, mengapa kau tidak mengambil kekuatan mereka semua, menjadi kekuatanmu sendiri?" Mendengarkan ucapan Kakashi, Amado tersenyum, kemudian dia berkata, "Sesuai harapanku, kau memang sangat cerdas sekali Rokudaime Hokage. Dari cara penilaianmu itu sangat rasional sekali, dan hal itu bisa sangat mungkin terjadi.
Tapi, aku juga merasa kalau kalian memikirkan hal demikian. Tapi aku akan menjelaskan fenomena tersebut. Aku akan berbicara sangat berhati-hati untuk menjelaskan semua apa yang kalian pikirkan. Pertama aku akan menjawab bagian dari Shibai Otsutsuki. Seperti yang kalian tahu, aku ini hanya orang biasa. Dan aku bukan shinobi seperti kalian. Dan juga, kita baru bertemu dan bertukar pikiran beberapa tahun belakangan. Saat itu, banyak kejadian aneh yang kualami secara langsung. Tapi aku tidak tahu mau mengabari kejadian berbahaya tersebut ke desa Konoha, karena aku tidak memiliki akses masuk ke desa. Saat itu, aku sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana awal mula aku bertemu dengan Jigen, atau yang kalian kenal sebagai Ishiki Otsutsuki. Saat aku bertemu dengannya, dan membantunya dalam waktu yang cukup lama, dia simpatik dan menaruh kepercayaannya padaku sepenuhnya, dan dia memberikanku semua informasi tentang dunia. Saat aku mendengarkan penjelasannya, aku menganggap orang ini adalah orang gila, atau tidak waras, karena apa yang diucapkannya sama sekali tidak rasional. Ishiki atau Jigen pernah berkata kepadaku mengenai awal mula adanya kekuatan dalam diri manusia, atau yang disebut cakra. Dia menjelaskan secara rinci mengapa dalam diri manusia memiliki kekuatan itu. Ishiki kemudian menjelaskan kepadaku, kalau awal mula cakra tersebar dalam tubuh manusia adalah akibat dari anaknya Kaguya, yaitu Hagoromo Otsutsuki. Dan juga, aku akan menjelaskan sesuatu, dan aku yakin kalian akan kaget mendengarnya. Saat kalian bertarung dengan Madara dan ekor 10-nya, aku dan Jigen mengamati pertarungan itu, tapi kami tidak mau ikut campur dalam pertarungan tersebut. Jigen beralasan kalau dia ikut campur, maka tubuhnya bisa hancur. Sebab dahulu kami masih belum menemukan Utsua, atau wadah yang cocok untuk ditanami karma sebelum adanya Kawaki. Saat itu aku dan Jigen menyaksikan langsung pertarungan antara Naruto dan Sasuke melawan Kaguya, dan mereka berdua berhasil menyegel Kaguya. Saat itu Jigen berkata setelah melihat kejadian tersebut, Jigen mengatakan kepada Amado, kalau dia tidak mau berurusan dengan Naruto dan Sasuke. Sebab jika melawan mereka berdua, akan membuatnya sangat kerepotan. Dan Jigen juga tahu, kalau Naruto dan Sasuke pada saat muda, dan mereka berhasil menyegel Kaguya, Jigen selalu meminta kepada Amado, untuk menghindari berurusan kepada mereka berdua di kemudian hari. Tapi sayangnya, apa yang ditakuti Jigen menjadi kenyataan. Dia harus mati di tangan Naruto dan Sasuke pada saat pertarungan akhir mereka bertiga.